Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya siapa ini? Nomor NIM 0530606168. Prodi Sistem Informasi asal UT Daerah Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, jadi di sini untuk soal tugas 2 yaitu ada diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki berbagai fungsi, diantaranya input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman serta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori makanan atau minuman. Kemudian ada pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan secara tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai. Maka pelanggan dalam menyelesaikan pemesanannya. Catatan, jika input, nilai, atau teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Kemudian poin 3 itu menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item-item yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus, yaitu diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp100.000, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. Kemudian mencetak struk pesanan, program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Lalu manajemen menu aplikasi, program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah dan menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya. Kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Dan untuk petunjuk pengerjaannya yaitu buatlah sebuah kelas menu untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan menu sendiri minimal 4 menu per kategori. Lalu buatlah sebuah kelas menu main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, mencetak struk pesanan untuk ditampilkan ke layar, manajemen menu aplikasi, menambah menu restoran baru, mengubah harga menu restoran, dan menghapus pesanan. Mungkin ini menghapus menu ya, karena di soal tidak disebutkan menghapus pesanan, namun menghapus menu. Kemudian format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori, pergunakan array dalam pengelolaan menu restoran dan pesanan pelanggan, pergunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Kemudian pergunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar menu, menghitung pesanan pelanggan, menghitung total biaya, dan menambahkan beberapa menu baru sekaligus. Kemudian menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Durasi video maksimal 15 menit. Jadi kurang lebih tugas 2 ini mirip seperti tugas yang pertama, namun bedanya di sini kita menggunakan struktur pengulangan sehingga untuk pemesanannya kita bisa hingga sampai tak terhingga. Jika tugas satu kemarin hanya 4 pesanan karena tidak menggunakan pengulangan. Dan di sini ada menu baru, menu tambahan yaitu menu pemilik restoran, yaitu dapat memodifikasi menu pada restoran. Dan untuk pengerjaannya mungkin saya akan langsung menampilkan hasil coding saya karena keterbatasan waktu durasi video yang seperti tadi di soal yaitu hanya 15 menit. Saya tampilkan untuk kode yang sudah saya buat. Dari sini yang pertama saya sudah membuat dua file yaitu menu.java dan main.java. Untuk menu.java sendiri ini fungsinya itu sebagai untuk merepresentasikan suatu item menu restoran. Di sini menyimpan nama, harga, dan kategori.
beserta datanya. Lalu ini saya menggunakan eh, konstruktor agar setiap objek menu bisa langsung diisi datanya saat dibuat. Oke, lalu kita masuk ke Java-nya. Di sini saya mengimport dua package yaitu scanner dan count. Kemudian di sini untuk kelas main-nya, pertama saya membuat variabel dasar menu untuk menyimpan menu yang mencapai 100 menu. Lalu jumlah menunya ini untuk melacak jumlah menu yang aktif. Lalu ini scannernya saya letakkan di global supaya bisa diakses dari berbagai metode. Lalu ini untuk main-nya, ini kita langsung memanggil inisialisasi menu. Jadi program pertama akan ke sini dahulu. Lalu kemudian akan menampilkan menu utamanya, menu untuk masuk ke sebagai pelanggan atau pemilik atau keluar. Jadi ketika kita menginputkan angkanya akan memanggil metodenya. Jadi memanggil menu pelanggan, menu pemilik, dan menu keluar. Ini misalnya akan diubah menjadi false. Kemudian di sini untuk metode menu pelanggannya yang dipanggil dari sini. Di sini digunakan untuk menangani pesanan dari pelanggan. Pelanggan dapat memasukkan pesanan hingga 100, lebih banyak dari yang tugas satu kemarin. Kemudian di sini akan menampilkan menu restorannya, memanggil tampilkan menu. Lalu di sini dibuat untuk loopingnya. Jika pelanggan memasukkan selesai, maka programnya akan berhenti, menunya akan berhenti. Lalu ini kita pastikan format input pelanggannya itu sudah benar menggunakan nama menu spasi sama dengan spasi, lalu banyak barangnya ada berapa di sini. Kita pastikan untuk banyak barangnya itu banyak menunya itu sebagai integer. Namun jika bukan, akan lanjut menginputkan selanjutnya, menampilkan inputnya selanjutnya. Ini mencari menu. Lalu jika menu yang ditemukan itu tidak ada atau tidak ada pesanan yang dibuat, maka akan memprint maaf. Jika ini tidak ada, maka kemungkinan yang kita inputkan itu tidak ada di menu. Jika ada, maka kita masukkan pesanan kita ke array, ke dalam variabel jumlah pesanan dan pesanan menu dan jumlah. Ini kita ditambahkan. Kemudian jika tidak dari salah satunya, maka kemungkinan formatnya salah. Kemudian ini lanjut untuk perhitungan struknya, hitung dan cetak struknya. Kita ambil pesanan menu, pesanan jumlah, dan jumlah pesanan dari variabel ini isinya. Lalu ini untuk menampilkan menu dari pemilik restoran. Di sini ada opsi-opsinya, yaitu tambah menu baru, ubah harga menu, dan seterusnya. Jadi ketika kita menginput angka 1 ini, maka akan memanggil tambah menu baru, memanggil metode tambah menu baru, dan seterusnya. Jadi ketika mengetikkan selesai, maka keluar dari menu owner atau menu pemilik restoran. Jadi ini untuk metode tambah menu baru. Di sini untuk menambahkan menu baru pada restoran. Di sini kita masukkan harganya. Kita pastikan input yang kita masukkan dalam bentuk tipe datanya double. Jika tidak, maka penulisannya tidak valid. Lalu kita masukkan kategori makanannya, yaitu makanan atau minuman. Ini kita ambil, kita inputkan, lalu masukkan. Jika sudah sesuai, maka akan memasukkan ke menunya. Sini. Lalu ada pertanyaan, ingin lanjut atau tidak, ingin menambahkan menu lain atau tidak. Jika tidak, maka akan keluar dari program. Kemudian di sini ada metode untuk
ubah harga menu di sini. Sebelumnya akan menampilkan dahulu menunya, lalu akan memilih menu mana yang dihapus. Kemudian jika tidak ada maka jika kita menginputkan angka 0 maka akan keluar dari aplikasi atau membatalkan. Namun jika kita mengisikan angka yang ada pada menu, maka kita akan bisa merubah harganya di sini. Di sini ada konfirmasi. Jika ya, maka akan disimpan. Jika tidak, maka tidak akan melakukan apapun. Jika tidak dari salah satunya, maka tidak valid berarti. Lalu di sini ada metode juga untuk menghapus menu. Tadi untuk ubah harga menu, ini sekarang untuk hapus menu. Ini menampilkan menunya lagi seperti tadi. Memilih menu yang akan dihapus. Ini seperti tadi. Lalu ketika setelah memilih angka menunya, lalu kita beri konfirmasi. Jika inputannya yaitu ya, maka akan menghapus menu yang dipilih. Jika tidak, maka akan tidak melakukan apapun. Lalu program berhenti. Jika tidak dari salah satunya, maka kemungkinan input yang kita masukkan salah. Kemudian di sini ada beberapa function pendukung atau helper. Di sini untuk memformat mata uangnya menjadi rupiah. Lalu di sini saya daftarkan untuk array dari menu-menunya di sini. Kemudian di sini untuk menampilkan menu, ini untuk membuat tampilan menunya. Di sini saya menggunakan looping, mencari yang kategorinya itu makanan, lalu dimasukkan di dalam kategori makanan. Begitupun untuk yang minuman. Kemudian di sini ada untuk tampilkan menu biasa. Di sini saya menggunakan looping. Ini akan ditampilkan di bagian menu owner untuk merubah menu atau menghapus menu, merubah harga. Lalu di sini ada metode untuk cari menu. Di sini saya menggunakan looping. Di sini akan mencari menu yang kita inputkan, yang kita pesan. Lalu kemudian ini untuk hitung dan mencetak struk. Di sini saya untuk cetak struk pesanan. Lalu ini kita looping untuk mencetak pesanannya, apa saja yang kita pesan, kita looping untuk mencetaknya. Lalu ini kita cetak untuk total biayanya, kita ambil subtotalnya berapa, kita masukkan di sini. Lalu ini untuk menghitung diskon 10%. Jika subtotalnya itu lebih dari 100.000, maka subtotalnya akan dikalikan dengan 10%. Itu yang akan kita dapat diskonnya. Lalu kita menghitung semua rinciannya, itu untuk total setelah diskon, untuk pajaknya berapa dari total harga setelah diskon, lalu biaya pelayanannya berapa, total akhirnya ini kita jumlahkan semua. Lalu ini untuk promo beli satu gratis satu. Ini untuk perhitungannya jika lebih dari 60.000, maka akan mencari minuman pada daftar menu yang paling awal, yang akan menjadi buy one get one, menjadi penawaran buy one get one. Jadi minuman promo, kita hitung estimasi totalnya jika kita mengambil ini. Kita mengambil harga dari minuman promonya, lalu kita hitung. Lalu setelah itu kita cetak struknya. Kita cetak semua untuk harga setelah diskonnya berapa, kita masukkan hasil perhitungannya tadi di sini. Lalu totalnya berapa. Lalu di sini untuk penawaran beli satu gratis satu untuk minumannya. Ini kita masukkan juga estimasi totalnya berapa jika kita mengambil. Oke, mungkin itu untuk penjelasan singkatnya. Kemudian kita praktikkan saja. Kita
Kita running programnya. Nah, di sini saya mempraktikkan, misalkan saya masuk sebagai pelanggan, kita ketikkan 1. Kita contoh ambil menunya nasi padang, misalkan 2. Mungkin ini saja, coba selesai. Kita ketikkan selesai. Oke. Di sini ada cetak struknya nasi padang, ada 2, pesan 2. Per itemnya 25.000, totalnya 50.000. Ini semua pajaknya, biaya layanan, dan total bayarnya. Kita coba supaya mendapatkan promo. Misalkan kita di sini karena lebih dari 50.000 mendapatkan penawaran beli 1 gratis 1 untuk es teh, harganya yang 5.000. Jika diambil maka kita akan membayar sebesar hanya 86.000. Lalu kita coba supaya lebih dari 100.000. Nah, ini saya salah klik, dan dia akan mendeteksi. Nah, di sini karena lebih dari 100.000, saya mendapatkan diskon sebesar 10%, yaitu 21.500 harga setelah diskonnya ini, dan totalnya sekian. Lalu kita coba keluar ke aplikasi, ke menu utama. Kalau kita keluar dari aplikasi, kita coba running kembali. Kita coba masuk sebagai pemilik. Saya akan menambahkan menu baru. Sini saya masukkan nama menu, misalkan sate ayam. Saya beri harga 25.000. Oke, kategorinya makanan. Ini sudah, saya mendapatkan pilih saja. Lalu kita coba cek. Nah, di sini sudah berhasil tertambahkan untuk sate ayam. Lalu kita coba untuk ubah harga menu. Kita coba untuk nasi goreng, kita rubah harganya. Misalkan saya rubah menjadi 17.000. Konfirmasi ya. Kita cek kembali. Di sini nasi goreng sudah menjadi 17.000. So, kemudian kita coba untuk menghapus menunya. Kita misalkan hapus menu untuk menu yang nomor 3. Kita konfirmasi ya. Nah, di sini untuk tadi yang kita hapus nomor 3, yaitu ayam bakar. Nah, ini sudah tidak ada ayam bakarnya. Oke, lalu ini untuk kembali ke menu utama. Oke, keluar aplikasi. Oke, mungkin itu saja penjelasan tugas 2 dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.